warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita jangan lupa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliau kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul kembali di Zoom ini walaupun kita hanya tatap muka. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan hilang dari negeri kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau lah dari zaman kegelapan hingga terang benderang ini. Maksud saya di sini tidak untuk menggurui, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Masih banyak yang lebih berilmu daripada saya. Untuk kajian hari ini saya akan membawakan hadis Jibril tentang Islam. Untuk kali ini hadis ini akan dibawakan oleh teman saya, Andanda Naufal Jarandafa. Kami persilakan. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شارد بياض الثياب شريد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسدل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ia berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba hadir laki-laki yang mengenakan pakaian yang amat putih serta rambutnya sangatlah hitam. Tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya dan tidaklah ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia bersegera duduk di hadapan Nabi, lantas lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam serta meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasul menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Juga menunaikan ibadah haji ke Baitullah bila engkau telah mampu melakukannya. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Al-Hadis. Terima kasih untuk Bapak. Yang pertama, hadis ini dinamakan umul hadis atau ibunya hadis, karena mencakup adab, sikap, amalan, zahir, amalan batin, dan tanda-tanda hari kiamat dan lain-lainnya. Maka tidak heran dikatakan umul hadis. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari rukun Islam secara global. Yang pertama, syahadat. Di sini Nabi pakai kata kerja syahada ya syahadu, yang artinya bersaksi. Kata para ulama, berarti kita satu harus mengetahui atau mengilmui. Lalu yang kedua harus ada keyakinan, karena menjadi saksi harus meyakini apa yang dia ketahui. Kalau saksi ragu, persaksiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa tidak ada zat atau ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat syahadat, tapi mereka tidak yakin. Akhirnya tidak diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang namanya bersaksi harus diucapkan oleh lisan. Contohnya Abu Thalib, walaupun beliau sudah melakukan di atas yang tadi saya ucapkan, tidak diucapkan, maka beliau meninggal tidak di atas Islam. Yang keempat, diucapkan di hadapan pihak lain agar sudah diketahui bahwa dia telah memeluk agama Islam. Inilah penjelasan syahadat secara ringkas. Yang kedua, salat. Salat adalah ibadah terbaik setelah syahadatain. Salat juga ibadah pembeda antara muslim dan orang kafir. Ini juga pembeda antara mukmin dan munafik. Karena orang munafik malas melaksanakan salat,
Sebagaimana diterangkan Quran surat An-Nisa ayat 142, sedangkan orang mukmin sebaliknya. Orang yang sholat, malas-malasan dan riya, maka akan celaka dan dicela sama Allah. Di surah Al-Ma'un, yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Ibnu Qayyim menuklil ijma' ulama bahwa orang yang tidak sholat lebih parah daripada orang yang lebih parah dari orang yang berzina. Di antara tabis iblis membuat seorang tidak mau melaksanakan sholat karena merasa masih bergelimbangan dengan dosa dan kemaksiatan. Justru sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, zakat. Membayar zakat adalah sebuah kebutuhan. Zakat itu bukan uang kita. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, membayar, berarti kita makan uang orang lain atau harta orang lain. Allah jelaskan tentang zakat di Quran surat Al-Taubah ayat 103. Fungsinya ialah membersihkan dan mensucikan diri, juga membersihkan dan mensucikan hartanya. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyerang kita pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Taubah pada ayat 34, maka dari itu pastikan tidak ada harta zakat yang masih ada dalam tabungan kita ataupun simpanan kita. Adapun untuk perinciannya bukan di sini. Bukan di sini. Dan bukan kami yang jelaskan tentang perincian zakat. Kalian bisa cek di kajian ilmu kita, guru-guru kita yang lebih berkompeten. Yang 4, puasa Ramadan. Sebagaimana kita sudah mendengar ayat yang sangat familiar, ayat tersebut Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa yang benar harus ikhlas dari dalam hati dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan adalah ikon kesabaran, karena dalam puasa Ramadan dilatih sabar dalam menjalankan ketaatan dan kesabaran dalam mengatakan tidak pada kemaksiatan. Lalu sabar terhadap rasa lapar dan haus dan juga hawa nafsu. Yang kelima, zakat. Allah berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 97, pergi haji jika mampu. Berapa banyak orang-orang yang mampu pergi haji tapi tidak menjalankannya. Kalau ada kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan, segera pergi haji. Kita tidak tahu tahun depan masih Allah berikan kemampuan dan kesempatan atau tidak. Haji itu penting. Allah cuma wajibkan sekali seumur hidup. Lihatlah ayat dan hadisnya menunjukkan bahwa haji wajib bagi yang mampu, bukan bagi yang mau. Ini bukan tentang mau atau tidak mau. Ketika ditanya kenapa tidak pergi haji, kata dia lagi belum. Nih, maka kita jawab, loh, mampu atau tidak? Kalau mampu, maka wajib pergi haji. Karena banyak yang salah menerjemahkan hadis ini pergi haji bagi yang mau ke sana. Jadi, walaupun dia mampu, dari 10 tahun lalu tidak pergi-pergi dengan alasan belum mau, ini bukan tentang mau tidak mau tapi tentang siapa yang mampu. Bila kemampuan, jangan pernah menunda-nunda. Lakukan haji dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penjelasan tentang rukun Islam secara singkat dan ringkas dan segala kekurangan, dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik kita, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri, kita menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.